keistimewaan dan amalan-amalan yang penuh dengan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menyantuni anak yatim, berkata baik, kemudian mencurah limpahkan manfaat kita kepada orang lain. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, terlepas dari keagungan, keistimewaan serta kemuliaan bulan Muharram, bahkan hari Asyura itu sendiri jamaah, ternyata ini merupakan bingkai ketakwaan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam tahun ini yang 1445 Hijriah, sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, tahun Islam ini disebut dengan tahun Hijriah, yang diambil dari karakteristik seorang muslim muttaqin adalah yang senantiasa berharap ridha, rahmat, ampunan dan kebahagiaan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata terjawab sudah di dalam surah Al-Baqarah 218. Konteksnya dengan pergantian tahun jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sungguh orang yang beriman, orang yang berjihad dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan tiga hal ini jamaah sekalian adalah karakter dominan sebagai orang yang bertakwa dan beriman, yaitu beriman kepada Allah, berhijrah untuk memberikan satu kesempatan terbaik dalam hidup ini, di mana hidup ini tidak boleh stagnan, harus ada perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan di dalam hidup dan kehidupan menuju masa depan, bukan hanya di dunia saja, tapi masa depan di akhir zaman. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah, dari ayat ini kemudian ditafsirkan, dijelaskan, ditafsirkan di dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, ini adalah karakter orang yang bertakwa yang sesungguh-sungguhnya. Dan orang yang beriman diajak oleh Allah, diperintahkan Allah, bukan takwa yang sekedar takwa, tapi takwa yang sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri khasnya apa? Orang yang bertakwa sesungguhnya adalah orang yang mengimplementasikan dirinya di dalam hidup ini, senantiasa membawa visi dan misi keislaman. Maka di akhir ayat itu Allah menutup dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali tetap membawa visi dan misi Islam yang rahmatan lil alamin. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah, hakikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang aslama yuslimu, orang yang tunduk patuh berserah diri, pasrah semarah kepada Allah. Di sisi yang lain jamaah sekalian, makna Islam adalah al-muslimu man saliman nas bil lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dari ucapan kita apalagi perbuatan-perbuatan kita. Begitu indahnya Islam jamaah sekalian. Islam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa membawa visi dan misi Islam yang pada akhirnya tersimpulkan dengan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal ritual dan dimensi horizontal sosiokultural di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kita akan tumbuh menjadi seorang muslim, pribadi-pribadi yang tidak sekedar soleh ritual tapi juga soleh sosial. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka setelah wala tamutunna illa wa antum muslimun di ayat 103 Allah menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ciri khas seorang muslim sejati itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah. Dan orang yang berpegang teguh pada tali agama Allah menjaga persatuan dan kesatuan. Maka seluruh syariat Islam jamaah sekalian, mulai rukun Islam yang pertama sampai yang kelima, selalu diindikasikan dengan ibadah ritual dan sosial.
ada syahadat tauhid, syahadat rasul, gambaran hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian sholat kita diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam menoleh kanan dan kiri kita. Berarti menebarkan kasih sayang antar sesama kita. Apalagi zakat, sedekah, puasa dan sebagainya. Begitupun haji yang luar biasa jemaah sekalian. Sehingga Rasulullah menegaskan al-hajju arafah. Haji itu hakikatnya adalah saling memahami, saling mengenal, saling toleransi, saling mencintai dan menyayangi antar sesama kita. Maka di sana betapapun dari latar belakang yang tidak sama, negara pun berbeda, berjuta-juta kaum muslimin berkumpul laksana di padang mahsyar. Mereka menjaga kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang terpinggir dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah. Maka seorang muslim sejati adalah ketika dapat membawa visi misinya Islam yang terbingkai dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang namanya seseramu, bermuamalah, bersosiokultural dengan masyarakat, tentu ada salah dan khilaf. Di sinilah maka ayat 104 menegaskan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, mari kita saling mengingatkan, bukan saling menghujat, saling menyalahkan. Dakwah itu ramah, bukan marah. Dakwah itu mengasuh, mengajak, bukan mengejek. Maka kita mengajak orang lain dengan sebaik-baiknya. Pesan yang begitu indah yang diberikan Allah kepada kita. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ketika mengajak orang lain itu jamaah, tentu dengan arif dan bijaksana. Nasihat pun nasihat yang indah. Ketika toh kalau kemudian bermujadalah, berbantah-bantahan, dialoglah yang interaktif, tidak saling menyalahkan, tidak saling mencari benarnya sendiri. Dan disitulah jamaah sekalian yang kita kedepankan adalah membingkai hidup kita dengan rahmatan lil alamin. Bukankah Rasulullah diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Dan itu yang kita contoh jamaah sekalian. Rasulullah yang kita teladani jamaah dengan dinobatkan tahun ini sebagai tahun Hijriah, di mana hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke kota Madinah yang pada awalnya disebut dengan Yasrib menjadi kota Madinah, kota yang madani, kota yang majmu'. Di dalamnya ada Islam, Nasrani, Yahudi, ada bahkan Majusi. Dan ternyata ketika mereka hidup damai, maka kaum muslimin tidak boleh sedikit pun menyakiti mereka. Bahkan sampai dengan tegas Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghina, menyakiti orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita, maka sama dengan menyakiti saya, kata Rasulullah. Begitu indahnya Islam di tengah-tengah indahnya kebersamaan jamaah. Maka Islam yang baik adalah Islam yang kafah, yang kemudian menjadi seorang muslim di Indonesia. Kita jaga NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sebagai aplikasi kita beragama, kita beriman bertakwa, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa dan negara kita, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang kemahrifah roh jinawi. Toto dengan kertolaharja murah pangan, murah sandal, murah papan, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin.